Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Siti Asya ZA dengan NIM C1N021052. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data hasil pengamatan pohon mangrove yang telah dilaksanakan di Parimas Jerowaru, Lombok Timur pada 26 Maret 2022. Jadi data yang pertama yang akan kita bahas yaitu vegetasi mangrove berupa pohon yang ukuran transeknya itu sebesar 10 kali 10 meter. Nah, jadi di sini terdapat syarat pohon yaitu diameternya sama dengan 4 cm atau lebih dari 4 cm. Kemudian telah tertera di sini data keliling dan juga data tinggi yang telah didapatkan saat melakukan praktikum. Nah, untuk mencari jari-jarinya kita memerlukan rumus lingkaran yaitu keliling sama dengan 2 kali V kali R. Karena di sini yang sudah diketahui adalah data kelilingnya. Maka di sini sama dengan data keliling dibagi dengan 2 dibagi 3,14. 3,14 ini didapatkan dari nilai V-nya. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan perhitungan, bisa kita sederhanakan agar menjadi 2 angka di belakang koma saja. Nah, kemudian data ini bisa kita tarik langsung sampai data yang terbawah untuk mendapatkan hasil semua data. Nah, kemudian bisa kita lihat datanya di sini. Di sini ada 2 data yang agak kurang tepat ya menurut syarat tadi. Ini di sini jari-jarinya yaitu 1,15 dan juga 0,8 yang mana kita tahu jika jari-jarinya 1,15 maka diameternya tentu 2 kali jari-jari yaitu sama dengan 2,3. Berarti ini kurang tepat dengan syarat pohon tadi. Jadi bisa kita hapus data yang ini. Bisa kita eliminasi agar tidak rancu gitu data yang kita hitung nantinya. Nah, kemudian untuk mencari luasnya juga memerlukan rumus luas lingkaran yaitu VR kuadrat. Jadi sama dengan V-nya itu kita ambil nilai 3,14 dikali R-nya ambil data yang di sini kemudian dipangkatkan dengan 2. Pangkat 2. Jadi pangkatnya itu kita bisa tekan shift dan 6 ya, shift 6. Maka akan berubah menjadi pangkat dan 2. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Kemudian datanya yang ini bisa kita tarik langsung untuk mendapatkan data luas keseluruhan yang dari data yang tertera ini. Nah, untuk basal area sendiri itu memiliki nilai yang sama dengan luas. Bisa kita langsung tarik ya. Nah, tentu hasilnya nanti akan sama persis dengan data luas. Kemudian data tinggi ya sudah kita dapatkan di saat praktikum, jadi tidak perlu dihitung kembali. Nah, untuk nilai BAI-nya, basal area index itu menggunakan, itu maksudnya adalah jumlah dari basal area yang sejenis. Jadi maksudnya misalkan ini kan dari data 1 sampai data keempat itu rhizopora. Nah, berarti sama dengan rumus jumlah itu sum. Sum dari yang ini sampai berapa banyak data dari rhizopora. Berarti ada 4. Nah, maka akan dihasilkan jumlahnya 102,01. Kemudian untuk spesies Soneratia alba itu akan didapatkan sama dengan sum dari sini sampai data yang terakhir. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, jika sudah mengolah data yang ini, maka bisa kita lanjut ke pengolahan data selanjutnya. Di sini saya sudah membuat
sudah mengerjakannya agar memudahkan penghitungan. Jadi bisa kita langsung lihat rumusnya di bagian atas ini ya. Nah, di sini kan tadi Rhizopora apiculatanya sebanyak 6 buah, berarti 6 pohon maksud saya. Jadi bisa kita ubah, maka data yang di sini juga akan ikut berubah. Berarti jumlahnya juga berkurang menjadi 28. Nah, kemudian di sini kita ubah ya menjadi 4 dan di sini juga menjadi 28. Untuk A-nya ini sendiri adalah luas dari transek tersebut. Tadi kan 10 kali 10 meter, berarti 100. Untuk Rhizopora apiculatanya 100, Soneratianya juga 100 karena diamati di tempat yang sama, yaitu ukuran transek 10 kali 10. Kemudian untuk data NI per N, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu jumlah spesies tersebut dibagi dengan totalnya. Berarti sama dengan spesies dari Rhizopora dibagi total keseluruhan pohon, akan didapatkan hasil 0,14. Kemudian yang di sini juga sama dengan spesies dari Soneratia dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, kemudian untuk jumlahnya sendiri kita gunakan rumus sum. Sum dari data pertama, nah tambah data kedua, enter, maka akan didapatkan 1. Kemudian dari ln NI per N itu rumusnya adalah ln dari data NI per N tadi, ln, sama dengan ln dari data yang ini. Bisa kita ubah sama dengan ln buka kurung data yang ini, maka akan didapatkan hasil min 1,95. Hal ini juga berlaku, bisa kita tarik sebenarnya. Nah, di sini tinggal kita tambah sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu sum. Jadi bisa kita ginikan, data yang ini kita tarik ke sini. Kemudian untuk data K, indeks per hektoare, itu caranya adalah banyaknya spesies dari Rhizopora dibagi dengan luas transeknya, kemudian dikali dengan 10.000, karena hektoare itu kita ubah menjadi meter persegi. Nah, ini berarti sama dengan jumlah yang ini, jumlah spesies dari Rhizoporanya itu dibagi dengan ini, kemudian dikali 10.000. Nah, bisa kita tarik karena rumusnya sama. Ini juga kita tarik ke samping. Kemudian untuk KR persennya, kita menggunakan data G3 maksudnya rumus dari data dari K indeks per hektoare dibagi dengan jumlah totalnya. Berarti sama dengan ini dibagi ini dikali 100. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini bisa kita tarik ke bawah. Oh, maaf. Berarti kita harus ulangnya dihitung. Sama dengan ini dibagi ini kali 100. Nah, agar tidak terjadi seperti yang tadi, kita bisa mengunci atau lock di sini menggunakan lambang dolar ya. Caranya lambang dolar itu adalah shift 4.
di antara G dan kolom keberapa, atau baris di antara kolom dan baris keberapa kita taruhkan lambang dolar tersebut. Nah, sekarang baru bisa kita tarik ke sini. Nah, yang ini juga kita bisa tarik ke samping. Untuk data nilokninya, kita menggunakan data K-index per hektoare dikali log datanya sendiri. Nah, berarti sama dengan data yang ini kemudian tadi data yang ini ya, data yang ini dikali lognya sendiri sama dengan data ini dikali log ini. Tuh. Oke. Tutup kurung. Nah, akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kita tarik juga. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Untuk log n-nya sendiri, kita menggunakan data, pokoknya dari setiap data yang kita hitung itu rata-rata menggunakan data K-index per hektoarenya. Nah, sama dengan log dari yang ini. Kemudian bisa kita tarik lagi. Aduh. Untuk data 1 per n, rumusnya itu 1 dibagi data K indeks per hektoarenya. Berarti sama dengan 1 dibagi ini, enter. Kemudian bisa kita tarik juga dan kita jumlahkan. Untuk data H-aksennya, kita tidak perlu menghitung setiap jenis, jadi langsung kita hitung totalnya aja. Rumusnya itu log dari K-indeksnya, kemudian dikurangi 1, kemudian dibagi lagi dengan indeks dari jumlahnya, kemudian dikali dengan nilokninya. Berarti sama dengan log ini, kemudian tutup kurung, kurangi 1 dibagi datanya yang ini. Sorry ya, saya salah pencet, jadi kita ulang sedikit. Lognya yang ini, kemudian data yang ini, tutup kurung, dikurangi 1, kemudian dibagi dengan data yang ini, dikali dengan nilokninya. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk data ln s-nya sama dengan ln ke data ke indeks. Bisa kita tarik. Nah, ini kita jumlahkan sama dengan sum dari data yang ini ke data yang ini. Bentar. Nah, untuk J-nya juga kita nggak perlu hitung per setiap spesies. Langsung kita hitung dari jumlah totalnya aja. Rumusnya adalah H-aksen dibagi ln S. Berarti sama dengan H-aksen dibagi S.
Nah, untuk data NI per N kuadratnya, kita cuma perlu data dari NI per N, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Sama dengan data NI per N dipangkatkan 2. Bisa kita tarik ya untuk memudahkan pengerjaan. Sama dengan sum dari data yang atas dan data yang bawah. Nah, untuk D-nya ini sama dengan NI per N kuadrat. Jadi tidak dihitung per spesies juga. Karena yang kita amati itu adalah gastropoda yang tetap tinggal di mangrove tersebut. Jadi mereka tidak berpindah tempat seperti ikan misalkan bermigrasi. Jadi kalau gastropodanya hanya diam di satu tempat tinggalnya, maka tidak perlu dihitung per spesiesnya. Sama dengan data yang ini. Nah, untuk data BA basal area yang tadi telah kita hitung di data yang sebelumnya, kita bisa pindahkan ke sini masing-masing, yaitu BAI dan BAI dari Rhizopora dan Soneratia. Kita bisa kopas ya, copy, pindahkan ke sini. Untuk pastenya kita menggunakan paste spesial, yaitu values, menggunakan values. Oke. Nah, sini juga menggunakan paste yang values. Aduh. Sorry, ini mungkin datanya agak Nah, untuk jumlahnya kita menggunakan sum, sama dengan sum dari data yang pertama ditambah data yang kedua, sama dengan segini. Untuk nilai BAI per BA-nya, yaitu BA dari masing-masing spesies dibagi dengan totalnya. Berarti sama dengan data yang ini, kemudian dibagi dengan totalnya. Akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian bisa kita tarik. Oh iya, ternyata agak keliru ya. Nah, sama dengan data dari yang ini dibagi dengan data totalnya. Kemudian bisa kita sum atau tarik ke sini. Nah, untuk DR-nya sendiri, kita menggunakan data sama dengan data BAI per BA, kemudian dikali dengan 100. Akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang ini bisa kita tarik dan dijumlahkan. Untuk NP-nya sendiri yaitu data dari KR persen ditambah data dari DR persen, sama dengan segini. Kemudian untuk data yang ini juga sama dengan data dari KR ditambah data dari DR. Kemudian kita jumlahkan, maka akan didapatkan hasil 200. Nah, untuk data anakan itu kita sudah menyelesaikan sampai sini. Kemudian maksud saya data dari pohon itu sudah kita hitung semuanya. Kemudian kita pindah ke
data anakan. Nah, di sini sudah didapatkan data keliling dan juga data tinggi sama seperti data pohon. Untuk anakan sendiri syaratnya itu diameternya kurang dari 4 cm. Jari-jari. Nah, untuk menghitung jari-jari sama seperti data pohon yang tadi, sama dengan data keliling dibagi 2 dibagi 3,14. Kita bisa menyederhanakan bentuknya ya menjadi 2 angka di belakang koma aja. Kemudian kita tarik sampai bawah dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk data luasnya sama dengan V-nya kita ambil 3,14 kali data jari-jari, kemudian dikuadratkan. Ini juga kita bisa sederhanakan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, untuk data basal area akan sama dengan data luas. Nah, untuk BAI-nya karena ini cuma satu jenis, jadi kita bisa langsung menulis sum dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian bisa kita langsung berpindah ke mengolah data yang selanjutnya. Nah, di sini juga saya udah tulis beberapa agar memudahkan kita melihat rumusnya ya. Agar penonton juga tahu yang dibagi, yang dikali yang mana aja. Kemudian tadi dari data yang tadi kita dapatkan sebanyak 11 pohon. Ini jumlahnya 11. Di sini jumlah. Nah, luasnya itu, mohon maaf tadi saya belum menjelaskan kalau dari data anakan yang kita ukur itu ukuran transeknya 5 kali 5 meter. Berarti sama dengan 25 meter persegi. Nah, untuk NI per N-nya itu berarti sama dengan jumlah pohonnya, jumlah data ini dibagi dengan data yang ini. Berarti akan sama dengan 1. Karena ini hanya satu spesies, maka dari spesiesnya akan sama dengan jumlah. Jadi di sini juga sama dengan yang ini. Kemudian untuk data len NI per N itu sama dengan len dari data NI per N sama dengan ln dibagi ln dalam kurung data yang ini enter. Akan didapatkan hasil 0 karena tidak ada spesies lain gitu. Ini juga sama dengan data yang ini. Kemudian untuk K indeks per hektoarenya itu rumusnya yang tadi adalah data dari jumlah spesiesnya dibagi dengan luas dari transek yang kita ukur, kemudian kita kali dengan 1000 sama dengan data jumlah dari spesiesnya dibagi dengan luas ukuran transek, kemudian dikali dengan 10.000. Nah, untuk KR persennya bisa kita lihat rumusnya itu adalah K indeks per hektoare dibagi dengan jumlahnya. Sama dengan ini dibagi dengan ini, kemudian dikali dengan 100. Nah, kemudian untuk NI log NI-nya, rumusnya adalah data dari K indeks per hektoare dikali log data dari K indeks per hektoare sama dengan mohon maaf, kita ulang ya. Jadi data dari K indeksnya, K indeks per hektoare. Nah, di sini sama dengan K indeks per hektoare dikali dengan log K indeks dari hektoarenya. Nah,
di sini kita kurang menambahkan tutup kurung, makanya datanya tadi begitu. Nah, ini sama dengan data yang di atas. Oke, kemudian log n-nya. Log n-nya kita bisa melihat log dari k-indeks per hektoare. Seperti yang tadi saya katakan, jadi rata-rata data yang kita hitung itu didapatkan dari data yang k-indeks per hektoarenya. Sama dengan log dari k-indeks per hektoare. Ini juga sama ya. Nah, untuk 1/n sama dengan 1 dibagi data yang ini. Nah, sini juga sama. Untuk h-aksennya berarti menghitungnya itu sama dengan h-aksen ya. Log dari data k-indeks per hektoare dikurangi 1, kemudian dibagi dengan datanya k-indeks per hektoare, kemudian dibagi dengan log ini. Sama dengan log dari data k-indeks per hektoare, tutup kurung, kemudian tutup kurung, kurangi 1 dibagi datanya ini sendiri, dibagi ini, kemudian dikali data NI log NI. Nah, akan dapatkan hasil 0. Untuk ln S-nya itu sama dengan ln dari data k-indeks. Nah, untuk J-nya itu sendiri sama dengan data dari H dibagi dengan ln S. Untuk NI per N pangkat 2-nya, data dari NI per N, kemudian kita pangkatkan 2. Sama dengan data yang ini, kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini juga akan sama dengan data dari NI per N kuadrat. Nah, untuk BA-nya ini kita ambil dari data yang tadi, yaitu sebesar 87,84. Bisa kita langsung taruh aja, nggak apa-apa. 87,84 sama dengan ini juga. Kemudian BAI per BA-nya itu sama dengan data ini, kemudian dibagi dengan jumlahnya, maka akan menghasilkan 1. Sama dengan ini, kemudian sama dengan data yang ini dikali 100%, akan menghasilkan data yang sama, 100, karena 1 kali 100 kan 100. Untuk NP-nya itu tadi jumlah dari KR persen ditambah dengan DR persen. Berarti sama dengan KR persen ditambah DR persen. Hasilnya adalah 200. Nah, begitulah cara mengolah data dari pengamatan pohon mangrove yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, maka tanyakan di kolom komentar. Semoga membantu untuk kegiatan kuliah atau praktikum semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.